Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan Sang Kiai kembali menjawab dari pertanyaan pemirsa, yaitu melalui kolom komentar, di mana pertanyaannya dari Abduduboy. Jadi, Assalamualaikum, izin mau tanya, adakah hubungan ayat di bawah ini dengan pengeras suara adzan? Dan apa maksudnya ayat ini? Wa dzkur rabbika fi nafsika tadarru'an wa khifyah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Jadi monggo Buya langsung dijawab. Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khafya wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal." Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, wadkur, sebutlah atau ingatlah Tuhanmu, fi nafsika, dalam nafsumu, dalam dirimu, khaifatan, jadi dengan rasa takut, dengan sembunyi-sembunyi, tidak diketahui orang, wa dunal jahri minal qaul, dan tanpa menyaringkan perkataan, bil ghuduwi wal asali, di pagi dan sore. Ayat yang sepadan dengan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, huwa alladhi yusalli alaikum ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, perbanyaklah kalian mengingat Allah, dan khusus pagi dan sore perbanyaklah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apakah ayat ini ada kaitannya dengan larangan mengeraskan suara azan? Itu maksudnya. Iya, betul. Ada, Islam itu kan ada yang harus disampaikan, ada yang harus diamalkan sendiri, ada yang mesti disampaikan dan cara menyampaikannya. Contohnya umpama di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dulu, juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'adzin, dan azanlah Anda, wahai Nabi Ibrahim, azanlah engkau, artinya umumkanlah oleh engkau, finnasi, kepada seluruh umat manusia. Apa yang perlu diumumkan? Bil hajj, agar manusia itu melakukan haji. Nah, perintah seperti ini dan banyak yang sepadan dalam Al-Quran tidak boleh hanya dijadikan zikir wiritan oleh Nabi Ibrahim. Tidak boleh. Jadi Nabi Ibrahim pas melakukan zikir dalam hatinya umpama atau pelan-pelan, wa'adzin fin nasi bil hajj, bukan. Oleh Allah memang diberintah untuk diumumkan, sebar seluas-luasnya dan sejauh-jauhnya dan tanpa batas waktu. Iya. Itu perbandingan antara adzan dan zikir. Kalau yang ayat tadi zikir. Zikir itu mengingat Allah. Mengingat Allah tidak perlu disebar. Mengingat Allah tidak perlu dipamerkan ke mana-mana. Mengingat Allah atau zikir kepada Allah tidak perlu dipromosikan atau disebarluaskan atau diperdengarkan kepada orang lain, tidak perlu. Nah, jadinya akan jadi sum'ah dan ujub itu.
Nah, kalau yang memang diperintah untuk disampaikan, wajib kita menyampaikan. Sehingga azan, namanya sudah azan. Azan itu sudah mengambil dari ayat tadi, wa'adzin. Dan azanlah engkau. Artinya umumkanlah oleh engkau. Nah, cara mengumumkan tentu saja harus seluas-luasnya, senyaring-nyaringnya, supaya didengar oleh semua yang atau semua makhluk yang berkepentingan dengan azan tersebut. Iya. Artinya perintah azan dengan perintah ayat yang dimaksud saudara penanya ini beda perintah begitu ya. Beda. Dia harus dibedakan. Kalau zikir itu kalimatnya kan wadkur. Zikir itu kan Al-Qur'an bernama zikir. Zikir ya kita sendiri. Kemudian Al-Qur'an juga tadhkirah. Kalla innaha tadhkirah liman sya'a dzakara. Kalla, ketahuilah, ingat bahwa Al-Qur'an itu tadhkirah, peringatan. Harus disampaikan. Dan Al-Quran juga bernama Dzikra. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Jadi Al-Quran itu zikir kita pribadi. Kita baca Al-Quran, kita zikir, kita beribadah, kita pribadi saja. Kemudian yang kedua, tadzkirah, peringatan. Litundira bihi ummal qura wa man haulaha. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi peringatan, disampaikan seluas-luasnya, kemana-mana. Nah, cara menyampaikan, termasuk untuk menyampaikan amalan Al-Quran kan harus adzan. Maka itu harus disebar kemana-mana, dinyaringkan, dan seterusnya. Apalagi ada hadis dan nas-nas khusus yang berkaitan dengan adzan. Ada, sudah kita sebutkan kemarin, kita sebutkan di sebelumnya, bahwa betapa adzan itu memang mulai dari sejarah asal muasal adzan kan sudah kita singgung. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu dzikra. Dzikra itu kenangan. Artinya, jadikanlah kenangan kita di masa yang telah lalu berkenangan dengan Al-Quran. Atau jadikanlah kenangan kita di dunia nanti setelah kita mengenang di akhirat Al-Quran. Itu dzikra. Maka Al-Quran perlu dijadikan dzikir, perlu dijadikan peringatan, disampaikan, dan perlu pula dijadikan kenangan. Kenangan bagi kita, hidup saya dengan orang tua harus berkenangan Al-Quran, hidup kita dengan anak harus berkenang-kenangan Al-Quran, hidup kita dengan tetangga berkenang-kenang Al-Quran. Artinya ajaran Al-Quran. Jangan kita membuat kenang-kenangan yang justru melecehkan Al-Quran, membuat kenang-kenangan yang justru merusak Al-Quran. Jangan, nanti akan dikenang oleh anak cucu kita dan menjadi kenangan anak-anak kita, menjadi kenangan tetangga kita, menjadi kenangan orang Islam semuanya, dan menjadi kenangan masyarakat setelah kita di akhirat nanti, kenangan di dunia. Maka itu yang disebut dengan Quran dzikra. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah seperti itu, mudah-mudahan barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين